Renungan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai 25. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kehendak bebas adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang diciptakannya untuk memilih sesuatu dari berbagai alternatif yang ada. Kebebasan untuk memilih dari berbagai alternatif yang ada dimungkinkan dengan memberikan rasio dan kehendak kepada manusia. Dengan rasio, manusia bisa melihat dan menilai segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sedangkan kehendak merupakan reaksi dari apa yang telah dinilai oleh rasio. Reaksi positif atas apa yang dilihat manusia berupa rasa suka yang akan menghasilkan kehendak melakukan apa yang dipandang baik tersebut. Sedangkan reaksi negatif atas apa yang dilihat manusia berupa rasa tidak suka akan menghasilkan penolakan melakukan apa yang dipandang tidak baik tersebut. Penilaian baik tidaknya atas apa yang dilihat oleh rasio sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipercayai seseorang maupun kelompok masyarakat di mana orang tinggal. Karena berbagai nilai yang dibangun manusia telah berlumur dosa, maka hasil penilaian atas apa yang dilihat oleh rasio juga pasti melenceng dari kebenaran sejati. Tindakan yang dilakukan seseorang digerakkan oleh rasio dan penilaiannya. Rasio dan penilaian orang akan menentukan kehendaknya. Kehendak untuk melakukan sesuatu maupun kehendak untuk tidak melakukan sesuatu. Melihat mujurnya, gemuknya, dan sehatnya orang-orang yang menentang dan menantang Allah, banyak orang benar mengalami kesulitan untuk memahami fenomena kehidupan itu, sehingga muncullah rasa iri yang mengganggu itu. Ketika orang benar melihat orang fasik memeras untuk memperoleh penghasilan dan melakukan berbagai kekerasan untuk mewujudkan keinginan mereka, tetapi malah disukai banyak orang, muncullah rasa iri yang mengeringkan tulang itu. Ketika orang benar melihat kemakmuran orang fasik yang ditunjukkan dengan bertambahnya harta benda mereka, muncullah rasa iri yang membuat hati terasa pahit itu. Ketika orang benar melihat orang fasik diidolakan dan disukai banyak orang, muncullah rasa iri yang menusuk pinggang itu. Ketika orang benar menggunakan standar nilai kehidupan dunia dalam menilai berbagai hal yang terjadi di dunia, hanya sakit hati dan kesesakan yang dirasakannya. Dengan rasionya, orang benar memiliki kemampuan untuk menilai cara hidup orang fasik dan implikasinya, maupun cara hidup yang sesuai rancangan Allah. Dengan kehendak bebasnya, orang benar memiliki kebebasan untuk memilih akan menjalani hidup seperti orang fasik atau sesuai rancangan Allah. Dengan rasio dan kehendak bebasnya, orang benar harus memilih untuk menjalani hidup sesuai rancangan dunia atau rancangan Sang Pencipta kehidupan. Pilihan cara hidup yang akan digunakan akan sangat menentukan kisah kehidupan yang akan dijalani seseorang atau sekumpulan orang. Pilihan apa yang akan menjadi penuntun hidupnya, hikmat dunia atau hikmat Allah, akan sangat menentukan jalan kehidupan yang akan dilalui. Di dalam penderitaan batin dan kesulitan untuk memahami fenomena kehidupan yang terkesan tidak adil itu, orang benar memilih untuk tetap menjadi dungu, dengan tidak mengikuti jalan kesenangan yang luas dan disukai banyak orang. Orang benar tetap memilih untuk berada di jalan sempit yang tidak disukai banyak orang dengan tetap berada di dekat Allah. Dengan tetap berada di dekat Allah dan membiarkan tangan Allah memegang dan menuntun menuju padang rumput yang hijau dan air yang tenang, kondisi yang baik menunjukkan bahwa dirinya percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah bukan hanya tentang tubuh yang rutin membungkuk di rumah ibadah. Percaya kepada Allah bukan hanya tentang mulut yang menyebut nama Sang Sesembahan sebagai pusat iman. Percaya kepada Allah bukan hanya tentang menyanyikan pujian bagi Sang Sesembahan hingga emosi terbang tinggi. Percaya kepada Allah adalah tentang hati yang mengarah kepada Allah. Percaya kepada Allah adalah tentang mendedikasikan diri untuk apa, mencari dan melakukan apa di sepanjang masa hidup yang singkat.
Membiarkan perkataan Allah sebagai nasihat yang membimbingnya menunjukkan bahwa orang benar mempercayakan hidupnya kepada Allah, mendedikasikan diri untuk hidup sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan. Pilihan kepada siapa akan membaktikan diri akan sangat menentukan kisah kehidupan yang akan dijalani seseorang atau sekumpulan orang. Pilihan kepada siapa akan beribadah akan sangat menentukan jalan kehidupan yang akan dilalui.